Ini dia jaket KB. Bener. Tapi terima kasih loh untuk Ko Edwin dan Bang Patrick yang capek-capek Bang Patricknya sampai ke belakang. Iya. Itu cuma buat ngasih jaket tadi. Bener, itu tadi untuk di kantong depannya udah lu cek belum? Apa? Itu kan ada surat kontraknya sekaligus. Your team is banned. Udah dicek belum? Kebetulan belum, nanti bakal saya cek. Oh iya, oke. Saya memastikan ya, apakah itu benar atau tidak ya. Tapi ngomong-ngomong nih, biasa. kita udah masuk ke arah ban and pick-nya dari Bigetron Alpha, sudah melakukan ban ke arah Link dan juga Benedetta. Dari RSG Malaysia sudah melakukan ke arah Jauhead dan juga Digi. Jauhead Digi ini merupakan dua pick power dari seorang Dreams. Kali ini cukup unik ya, yang biasanya kita melihat either itu Ripo atau mungkin either itu KYY yang bakal di-ban dari hero-nya. Tapi kali ini Dreams yang bakal di-ban untuk dari pool hero-nya. Menurut KB strategi apa tuh? Kenapa Dreams yang hero pool yang di-ban? Kayaknya emang agak sedikit menyusahkan. Kita tahu sendiri bahwa Dreams ini tipikal yang sangat fleksibel. Dia bisa cover, dia bisa initiation juga dalam waktu yang bersamaan. Dan dia unpredictable banget movementnya. Kayak misalkan dia pakai Matilda pun, wah dia jiggle masternya sih ngeri banget cuy. Nah ini dia satu keunikan lagi, di sana ada tim-tim yang sedang melawan Aras GMY. Parcel selalu masuk ke dalam list dari bandnya be. Iya Izanami karena bisa dibilang bahaya banget. Izanami punya dia megang magical damage. Wah kacau pak. Ngeri pak. Ngeri. Ngeri itu Parsia ya pak. Tapi di sini kita masih melihat Matilda open banget. Belum ada ban ke arah seorang Matilda. Iya bahkan untuk Eve sendiri loh. Ya Eve masih open. Masih bebas, ini entah mau diadu atau memang di ban salah satunya. Kita bisa lihat aja mungkin saat lagi entah itu Pak Vito akan dihilangkan ataupun mungkin ya ada hero-hero lainnya yang mau segera di ban. Kayaknya kalau misalkan Eve ini paling possible, tapi Lunox ternyata mereka kayaknya ingin mengamankan dua pick yang cukup sustain di awal game. Mungkin itu ke arah barat kah salah satunya atau jangan-jangan Alice. Bisa jadi. Karena Lunox ini merupakan typical burst damage untuk menumbangkan atau menjadi tank killer nantinya di late game. Matilda, Eve, Chang'e, 3 magical damage yang lagi hits banget sekarang dan Matilda udah diamankan. Ada Herit juga masih terbuka lebar untuk RSG Malaysia. Ada Herit, ada juga Alice, tapi sepertinya Herit yang langsung diarahkan ke arah RSG Malaysia dan juga Estes. Ini emang benar-benar pick yang sangat amat famous untuk yang sekarang. Kalau misalkan kita melihat dari bagaimana power spike seorang Estes yang bisa melakukan healing up dengan Moonlight Immersion, dia bisa nge-heal ke semua hero dan jangan lupakan bahwa ada pasif baru dari heal Estes, dimana kalau ketika dia nge-link ke satu hero, hero yang dia link ini bakal mendapatkan 20% physical attack dan juga 10% magical attack tambahan. Nah itu dia. Nikmat banget untuk fighternya ataupun dari segi marksman ataupun asasinya physical attack bakal nambah dan juga ada magical damage-nya. Tapi ini waktu yang tepat untuk Bigetron mengamankan Luoyi nggak sih? Ya, ini waktu yang paling tepat untuk bisa sekarang. Jadi Luoyi dan juga satu hero mungkin lebih mengincar ke arah lapu-lapu karena dia punya imunitas tinggi dan bahkan sustain dari setup infak jangka panjangnya. Popol Kupa ternyata dan Cloud. Tipikal hero yang jump in ke belakang sudah diamankan untuk teman-teman Bigetron Alpha. Oke. Popol, Kupa dan juga Cloud. Popol and Pulung are the best friend itu. Udah lah Be. Jangan diingatkan lagi, udah rame betul dari kemarin nih yang nge-DM Pulung. Pak Pulung sahabatnya Popol ya katanya. Iya, gue bilang mah. Iya sahabat banget kayak pakai kepompong lah pokoknya kita mah. Pakai kepopol ya. Iya, kepompong. Lu mah kepopol mulu ya Be ya. Udah 5 menit belum sih? Oh ya udah lagi. Udah 5 menit ya. Ini gue ketawa mulu di sini jadinya. Gak expect juga tuh gue. Popol and Pulung are best. Waduh. Jadi buat teman-teman semua nih ya, kita ingatkan lagi kalau kalian ingin memberikan salam atau memberikan dukungan secara langsung, nongol aja langsung di kolom komen. Dan sekarang ada Rafaela. Ini pick yang sangat mengejutkan dan ini bakal obvious banget Bigetron Alpha melakukan ban ke arah satu buah Aldo. Iya, Aldo sudah wajib sih. Ini wajib banget untuk di ban terlebih dahulu, walaupun kita tahu sendiri udah ada item Kupa untuk single target pick off-nya, tapi untuk early aggression-nya dengan 2 healing up seperti ini tentu RSGMY juga agak sedikit berat. Ditambah lagi sebenarnya dengan adanya Estes Rafaela, kalau misalnya Aldo di ban, masih terbuka untuk seorang Bruno iya, karena Ranger. Dengan yang kayak begini juga kadang kita bisa membuat ataupun kemarin udah melihat kalau kita berkaca dari blacklist akan menjadi formasi 2-2-1 lagi Pak. Dari masing-masing supportnya itu akan ngikutin entah satunya ke Harit dan satunya ke jungler utama mereka. Exactly, dan Poveus udah di-ban oleh RSG Malaysia. Respect ke arah Ripo, kita tahu sendiri Riponya sangat bermain dengan baik sekali kemarin dengan menggunakan Poveusnya dan akhirnya harus di-ban. Ini waktunya untuk Aldo sih pasti, harusnya. Paling possible sih Aldo sekarang.
Aldos Kalau misalnya kita melihat Granger. dari beberapa waktu lalu ya, kayak metode yang digunakan dengan menggunakan Rafaela Estes ini emang Aldos benar-benar on point team banget, tapi is banning. Xunshin pilihan yang bisa dibilang bijak kalau misalkan memang teman-teman dari Bigron Alpha tidak mau ketinggalan dari segi farming, apalagi Cloud. Kali ini juga bisa dibilang agak sedikit menuju ke arah late game. Dia tipikal hero yang cukup scaling. Tentunya dari sisi item dia sangat depending. Demon Hunter Sword, Golden Staff tentu akan menjadi pilihan utama dari itemization yang akan diamankan sama Bigron Alpha. Namun RCMY aku jujur ya, ini minim banget dari sisi damage. Karena untuk dari ROM item aja aku kebingungan. Kayak Rafaela, dia juga deserve untuk mendapatkan level 4 dengan Holy Baptism untuk setup team fight. Sementara Estes juga Immersion lebih deserve, bahkan lebih priority untuk mendapatkan level 4 nya. Jadi mid lanernya bisa dibilang agak sedikit ya mungkin lebih ke lebih ke tentatif situation kali ya. Oke. Diubah-ubah. Barat. Oke, ini dia Barat. Oke. Udah ada satu lagi, Aldos kah? Aldos mungkin, atau membiarkan Aldos tapi memban seorang Granger. Kalau misalkan Aldosnya bakal dilepas, kayaknya Matt akan menggunakan Chow-nya sih. Karena Chow Untuk juga belum keluar ya. Yep. Iya. Chow dan Alice, hero dari seorang Matt, belum keluar sama sekali. Iya, Chow-nya Matt nih belum keluar nih yang bisa masuk FYP manapun dia. Waduh. Your team is Langsung Punch for a masuk punch, video. pak itu. Yep, Wah, dan benar. Parkito ternyata. Aldosnya dilepas begitu aja. Dan ini kemungkinan besar untuk RSG Malaysia mengamankan seorang Aldos. Oke. Apakah mereka akan mengamankan Aldos sekarang ataupun nanti di last pick-nya ada sebuah kejutan, karena inilah keunggulan dari second pick. Ada satu hero yang bisa menjadi surprise langsung kepada tim dari Begiton, tapi ternyata lapu-lapu. Diambil duluan. Lapu-lapu diambil duluan, tapi ini kesempatan untuk Bigetron Alpha mengambil seorang Chow mungkin, atau mungkin juga Cloud-nya bakal Ditaruh di side loh. Iya, di gold lane. Ini bisa Baxia juga sih sebenarnya. Baxia untuk seorang Estes dan Rafaela ya, Be? Baxia Ripo, SS Rafaela bakal kontes. Untuk dari segi lapu-lapunya juga bakal bisa ketahan. Walaupun ketemu sama Harit juga dia nggak bakal terlalu optimal karena bisa di poking damage juga dari awal. Kalau misalkan tidak ke arah Baxia, ini possibility yang tersisa Alice paling. Alice. Tapi ada Blue. Dia mau Blue dan Kagura. Oh wow, Matt ternyata dia mau main yang pasti-pasti aja untuk menumbangkan seorang Heritnya. Makanya ketika Lunox sudah di-ban, yang tersisa adalah Kagura. Dan pernah kita melihat di mana Matt melakukan solo kill ketika berhadapan dengan menggunakan Herit. Dan saat itu dia juga menggunakan Kagura. Ngeri ya. Dan ini adalah 5 hero yang akan digunakan oleh Bigetron Alpha. Ini dia 5 hero yang udah diamankan oleh Bigetron Alpha. Inilah tim yang akan kita dukung untuk pagi hari ini ataupun siang hari ini ya. Karena pastinya satu perwakilan Indonesia ini dengan doa dari kalian semua. Yuk bareng-bareng kita doakan mudah-mudahan jalannya lancar. Amin. Bisa masuk ke bracket selanjutnya. Amin. Dan Brody ternyata. Enggak ada Aldos tapi Brody menjadi jawaban untuk jungler dari RSG Malaysia yang akan bahu-membahu dengan seorang Estes dan juga Rafaela. Ini menengok dari match yang kemarin kita sempat melihat di mana kalau misalkan di upper bracket EVOS ketemu sama Execration ya. Itu kita sempat melihat juga bagaimana Brody dan Estes sangat efektif di awal game. Tapi balik lagi ketika dia terbait atau bahkan termakan dengan playstyle dari Cloud, mereka akan sedikit kesulitan dan akan sedikit terpisah. Tapi ini dia draft dari Bigetron Alpha, Matilda, Popolen, Kupa, Cloud, Kagura, Glue melawan RSG Malaysia. Ada Harit, Estes, Rafaela, lapu-lapu Brody, 2 healer yang dimunculkan langsung begitu saja. Estes, Rafaela without damage dealer di bagian mid lane. Kali ini Brody akan menompang dari sisi physical damage-nya. Yap. Itu dia, sesaat lagi kita akan langsung terbang menuju ke line of down. Kita akan melihat bagaimana strateginya. Dan juga dari pemain Bigetron Alpha sudah bersiap. Dari arah JMW juga sudah bersiap. Dan mereka akan langsung bertemu di area tengah, di area atas, dan juga di area bawah. Ini dia pertandingan pertama kita untuk siang hari ini, playoff day yang kedua. Yes, langsung aja kita masuk ke arah mid lane-nya. Sudah ada Drift dan juga KYY berserta dengan Rainbow kali ini. Head to head dengan seorang Zakus. Dan juga ada Izanami dan juga Lexia tentunya. Sudah mulai skalatul maut dari seorang Zakusnya. Tapi Zakus masih bisa mundur dengan healing yang diterima. Oke, namun untuk sekarang kita lihat aja ya, 1-3-1. Kalau kemarin kita lihat ada strategi seperti 2-2-1 gitu loh. Ada 2 support yang juga mengikuti, entah itu Rafaela ke atas ataupun ada Estes di bagian tengah juga, ataupun pergantian posisi. Tapi sekarang kita lihat ada 3 orang sekaligus ataupun 2 orang support sekaligus menemani Brody di area mid. Bahkan seorang Kaisernya aja udah mencoba untuk membantu pergerakan dari Lexianya, karena dia tahu Ripo adalah
XP laner yang sangat-sangat rusuh. Yap. Jadi dia benar-benar mengganggu. Jadi dari seorang Kaisernya mencoba untuk menahan pergerakan dari seorang Ripo. Sedangkan kalau kita lihat dari dua pemain yang ada dari Bigetron Alpha, sudah ada Dreams dan juga KYY coba rotasi ke arah atas. Bahkan jungle milik seorang Lexianya udah mulai dicuri-curi. Iya, bakal kalah stack sih kalau misalkan di awal game kayak gitu, mau tidak mau walaupun nantinya bakal mengamankan Pillager X. Tapi dari levelnya tentu bakal agak sedikit ketinggalan. Lexia melawan Rainbow kali ini kan Cloud-nya tentu akan kalah stack di awal game dari sisi item jungle-nya, dan Dreams masih melakukan poking damage dengan sangat amat intens. Dia bahkan nggak ragu-ragu untuk memberikan Soul Bloom-nya di awal game seperti ini, padahal kalau kita ngomongin masalah Dreams, dia sebenarnya tipikal support yang tidak terlalu tebal banget, tanky banget. Iya, tapi kalau untuk kayak gini keadaannya berarti KYY adalah Popoleng Kupa yang cukup berdamage Pak ya, dan pertempuran sudah mulai pecah di bagian tengah, tapi Dreams-nya langsung mundur aja. KYY tertinggal di bagian belakang, namun dia masih bisa sanggup untuk menghadapi karena beberapa player yang dimiliki oleh RSGMY. Di sisi lain sudah ada Turtle yang mulai dipoke oleh Bigetron Alpha. Kali ini objektif yang diamankan udah mulai diganggu-ganggu oleh pemain-pemain dari RSG Malaysia. Mereka sudah mulai masuk kali ini. Belum ada peperangan yang lebih lanjut. Yap, itu dia untuk Rainbow-nya masih mempertahankan stack dari Art of Tiferia, masih berputar ke bagian bawah. Ada satu Little Crab yang udah mulai dia colek-colek Turtle-nya sedikit lagi. Pertempuran akan segera pecah. Ini dia waktunya, tapi Turtle sekarang segera langsung diambil aja oleh Brody. Brody mundur ke bagian belakang. Belum ada turn apa memorinya. Berhasil untuk memberikan stun. Oke, itu dia. Namun first blood berhasil langsung dihantarkan. Dan juga ada Rafaela menjadi korban. Lapu-lapu maju ke bagian depan, tapi nggak lama umurnya. Langsung menghilang dengan begitu cepat. Ini dia keunggulan berhasil didapatkan oleh Bigetron Alpha di awal pertandingan. Early yang sangat-sangat baik sekali dari Bigetron Alpha. Walaupun nggak mendapatkan objektif Turtle, tapi mereka bisa menumbangkan dua orang sekaligus. Iya, bahkan ini merupakan keunggulan awal yang sangat manis karena balik lagi ya, kalau misalkan head to head Kaiser dan juga Ripo akan sangat lebih untung dengan satu assist dan bahkan killnya. Kalau misalkan melihat dari potensi point kill tambahan, Matt bakal dikejar kali ini. Tapi ada yang dikeluarkan oleh Lolel sekali ini di zaman Forte bersama dengan Holy Baptisten dan menumbangkan seorang Kaguranya kali ini. Matt ya harus tumbang di tangan Lolel dan juga Zakus. Yap. Karena dikeroyok dengan dua orang sekaligus, belum lagi tadi Holy Baptismnya agak sedikit connect ya Be ya. Makanya agak terhenti jalannya, tapi ini dia itemnya Prof. Ya, itemization Clock of Destiny sudah diamankan juga kan ya. Bursting damage yang mungkin nanti akan bisa dimanfaatkan oleh Matt. Matt bakal bener-bener bisa ngegendong dari late game. Tapi untuk saat ini ketika dia di ganking, apalagi 2 melawan 1 posisinya, Harriet dari L'Oreal tentu akan sangat lebih diuntungkan karena Azure Blade juga dia udah punya 2, jadi dia bakal memiliki sebuah mana regen yang cukup tinggi sebenarnya. Oke. Pertempuran mulai pecah lagi di bagian atas. Lexianya akan mengeluarkan Tone of mereka, tapi ternyata masih ditahan. Belum dikeluarkan begitu cepat. Ada Zaman Force juga yang udah dikeluarkan, tapi ternyata mereka pemain di Bigetron Alpha lebih memilih untuk mundur ke belakang daripada melanjutkan pertandingan karena sepertinya ada beberapa orang di bagian depan yang sudah siap untuk merangsek masuk ke dalam area pertahanan. Outer turretnya udah mulai dicolek-colek. Tapi Rafaela yang menjadi korban. Baik banget. Dimana Dreams masih bisa selamat. Digocek habis-habisan. Mat tertinggal seorang diri. Dreams pun harus mundur karena sepertinya sudah tidak kondusif keadaan. Dan juga shield dari turretnya tersisa sedikit lagi. Tapi 1 berbanding 1 KB ya. Benar banget, pertukaran yang sangat tidak adil bagi teman-teman RSG Malaysia. Karena mereka juga kehilangan satu membernya ketika di arah top lane. Walaupun mendapatkan turtle, tapi lihat dari perbandingan goldnya. Turret sudah didapatkan dan kali ini lebih ke arah pengendalian mappingnya. Lihat bagaimana Rainbow langsung melakukan invasi dengan cepatnya ke arah purple buff. Oke, itu dia. Memang untuk di awal-awal Cloud adalah salah satu hero yang susah banget untuk melakukan farmnya, tapi dia kalau udah memiliki space, ini dia makanya udah ada Lolel sama mengeluarkan Zaman Force, tapi dia lebih memilih agak mundur ke bagian belakang. Tapi Lexia tertinggal, mulai digigitin. Sobek sudah baju dari Brody-nya. Apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada selain menunggu ajalnya. Dan itu adalah Moonlight Immersion yang tidak connect sama sekali ke arah seorang Brody. Padahal Izanami tadi sudah mengeluarkan ultimate-nya. Itu dia Pak. Double trouble kali ini untuk RSG Malaysia. Mereka mungkin saja berada dalam kondisi yang tertekan tadi. Kalau seandainya connect mungkin dari heal up-nya, sebenarnya malah Bigetron Alpha bisa outplay balik tadi. Karena Lexianya punya Tone of Memory. Betul sekali, dan itu memang kondisi yang tidak baik untuk RSG Malaysia. Bahkan menumbangkan seorang Lexianya di arah top lane sana. Tapi kita harus mereset lagi. Mereka dari RSG Malaysia mencoba untuk melakukan reset juga. Mencoba untuk mengambil objektif yang ada. Supaya
setidaknya gold mereka tidak ketinggalan. Ini udah ketinggalan udah lumayan jauh. Udah lumayan jauh, tapi sekarang udah ada tanda-tanda dan pertempuran kembali pecah. Lexianya tertinggal, sedikit lagi SP-nya tapi masih bisa kabur ke belakang sedikit lagi. Dan itu dia, Lexianya berhasil dimakan lagi, berhasil ditundukkan lagi. Kayak mundur ke belakang, Zaman Force yang gak mengenai ke arah siapapun. Sebuah tarik ulur yang sangat indah, namun untuk sekarang Ripo-nya maju ke bagian depan. Dengan begitu banyak buah bukan kecil, menaiki dari Estesnya. Estesnya berhasil langsung di takedown begitu aja, dipulangkan menuju ke base-nya. What a play dari seorang Ripo yang kali ini sendirian berada di depan tadi, tapi teman-temannya langsung membackup karena memang dia tahu ini udah bisa dimusnahkan, udah bisa dibasmi seorang Izanami, dan terbukti Izanami tadi harus tumbang. Itu nggak cuma Lexia yang diambil begitu saja, Izanami pun ketika tadi grab-grabnya masih ada, langsung ninang, ditimang-timang ya Pak KB ya. Ditarik, dikasih buah tangan loh. Dari Beyond Alpha. Nih gua kasih healernya. Nih gua kasih hampers lo semua ya. Nah, itu dia. Datang tuh Estes langsung dibawa Kami pukulan juga lagi datang seorang Ripo-nya kali ini mencoba untuk ngejar seorang lagi. Zakus lagi. Ditinang-ning Ditarik lagi. Ditarik bahkan ke bawah. Seorang Kayaya dia juga Dream sudah menunggu di sana. Tumbanglah seorang Zakus. Bahkan turtle-nya diamankan oleh seorang Rainbow. Enak banget. Tadi dokternya, sekarang perawatnya, dan bahkan satu orang lagi. Hari tanpa bisa berbuat banyak hal. Dia pun langsung menghilang. Blazing Duet-nya langsung maju ke bagian depan terus memberikan basic attack-nya. Hanya saja turn 4 memori tadi cukup aja membuat kaget dan membuat mundur pemain dari Bigton Alpha. Iya, karena kalau misalnya tadi diserang terus sampai ke dalam tuh bahaya banget. Karena tadi dari seorang Lexia udah punya turn 4 memories dan akhirnya mereka memilih untuk mundur, bahkan mendapatkan objektif dari turret dan juga purple buff-nya. Iya, dan bahkan udah mulai melakukan invasi jungle pelan-pelan. Lihat bagaimana win rate percentage di game yang pertama kali ini menyentuh ke angka 61%. Dan teman-teman Bigton Alpha ketika mereka dari unggul goldnya, unggul turretnya, dan bahkan dari segi point kill mereka berbanding 6. Ini yang overturn burst damage dari matnya kena 4. Langsung rontok perlahan-lahan. Lihat bagaimana teman-teman dari Bigton Alpha melakukan poking damage dengan sangat amat over damage-nya di arah depan. Yin yang overturn-nya, dan bahkan sekarang barusan tadi kita lihat ada Guiding Wind yang memanggil Kagura ya. Udah jangan maju banget, sini aja dekat Dede Matilda katanya ya. Dekat-dekat dengan Dede Matilda, nanti kamu nggak bisa jadi ojek payung lagi Pak ya. Tapi emang kalau kita lihat dari objektif ya, 2 turret di arah bawah sudah bisa ditumbangkan. 1 turret di mid dan juga di atas. Ini tentunya baik sekali untuk Bigton Alpha. Itu dia. Zakus. Oke. Zakus. Zakus pun langsung menghilang. Ini dia aksi-aksi penculikan seperti ini yang kita lihat. Dan juga udah ada satu cycling kill maju ke bagian depan. Udah ada sebuah donor darah yang dilakukan. Tapi ternyata perpaduan kali ini Blazing Duet mendadak masuk. 2 orang sekaligus langsung dihantam begitu aja. Izanaminya apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya melihat dari kejauhan, tapi flame shot-nya tiba diblok dengan Lolears. Masih bisa selamat Izanami. Untungnya dari Bigton Alpha tidak nafsu. Karena kalau misalnya nafsu itu bisa membunuhmu. Bahkan walaupun Izanami udah sekaratul maut, mereka nggak mau komit. Tapi mereka mau komit ke arah mid-nya, udah mulai dihancurkan. Sudah ada Zakus, Lolears, dan juga Izanami mencoba untuk melakukan defense kali ini. Bahkan Lord yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah Land of Down. Oke, ini dia Lord di bawah menit 10. Pastinya akan diambil, setidaknya ini bisa membantu mereka. Membantu daya dobraknya ya Prof ya. Iya, nggak cuma daya dobrak tapi super minion yang bisa dimanfaatkan tentunya oleh teman-teman dari Bigton Alpha, dan tidak akan ada kontes kali ini. Retribution for secure the Lord yang pertama, and Necklace of Durance untuk Matt, dan ini bakal benar-benar menjadi life drain yang sangat mahal. Lihat bagaimana head to head dari Lexia dan juga dari Rainbow kali ini dengan KDA yang sangat amat terlihat, tapi Lexia untuk kali ini dia berbeda 2 level. Dan dia benar-benar dalam keadaan under. Dia harus lebih bersabar terlebih dahulu. Karena balik lagi ini untuk burst damage-nya Matt udah punya. Dia udah punya Necklace of Durance. Lightning Transcend dia udah punya. Kalau teman-teman dari RSG Malaysia, mereka benar-benar dalam keadaan yang berdempet-dempetan, mereka bakal bisa di pick off dengan cepat sih seharusnya. Langsung ada follow up Blazing Duet harusnya. Harusnya tuh Blazing Duet ada, Yin yang overturn ada. Tuh di bagian atas Zakusnya langsung mundur aja. Gak bisa terlalu maksakan keadaan ke bagian depan. Udah ada aksi penggigitan. Lexianya terkena sebuah efek kejut. Namun sekarang Lordnya perlahan tapi pasti udah masuk ke dalam area. Sakit banget.
damage macam apa itu Matt. Dan baru kita lihat ada flame shotnya juga dilanjutkan dengan double kill dari Rainbow. Terima kasih Rainbow. Namun juga untuk begitu Alpha masih berjuang di bagian depan, sedikit lagi SP dari Kaiser. Kaisernya masih bisa mundur ke bagian belakang. Hanya saja bestarnya terbuka. Loleal, apa yang bisa dia lakukan? Masih berusaha untuk mempertahankannya. Tapi di bagian atas ada satu inhibitor turret yang berhasil diambil. Benar banget, kali ini objektif pindah ke arah bawah. Dan di bawah seperti mulai hancur di tangan tim Bigetron Alpha. Bahkan sudah rontok semua turret pembatas ke arah base-nya. Minionnya udah mulai masuk, kali ini dari Loleal mencoba untuk masuk sama Force dikeluarkan. Tapi gak bisa buat apa-apa. Sakit banget loh itu sebuah aksi Abdul gaya kejutan saja untuk kali ini. Ada shutdown yang tercipta. Mereka pun harus mundur perlahan. Tidak bisa memaksakan keadaan lagi dan setup ulang lagi Prof. Setup ulang lagi, hanya kehilangan Dream sebagai salah satu roamer utama. Dan lihat bagaimana Rainbow masih farming dan meninggalkan Lexia 4 level di bawahnya. Bahkan dari Lolealsnya sebagai gold laner, dia unggul 1 level daripada junglernya sendiri. Wah itu dia kalah level dari seorang jungler. Dan ini kalau kita lihat ya, ini suatu hal yang buruk sekali untuk tim RSG Malaysia. Tapi karena hal yang baik. Kita tahu seorang Brody ketika berhadapan dengan seorang Cloud nanti di arah late game itu bahaya banget. Sulit banget ini dari playnya Prof. Ini ketika setup ya satu persatu kayak tarik ulurnya benar-benar manis banget. Dan bagaimana setup dengan Ninja Overturn dan Circling Eagle, mereka in out semuanya benar-benar dapat banget. Rainbow dapetin double kill bahkan tanpa adanya Blazing Duet dan Flame Shot. Zaku sendirian. Itu dia terkena efek slownya, tapi Zaku masih bisa pergi menambah movement speednya. Regen SP lagi masuk ke dalam base. Di bagian tengah kita lihat Kaiser mulai digigitin. Hanya saja masih bisa menyelamatkan diri. Labu-labunya masuk ke dalam base untuk regen SP-nya lagi. Dan pertempuran kembali agak sedikit mereda. Yang aku lihat ya dari Bigetron Alpha itu benar-benar memanfaatkan cooldown dari Holy Healing. Dan kita lihat tas. Bocah ajaib juga satu ini Pak. Satu perwakilan Indonesia suka gitu ya, suka menantang maut. Suka memang mencari challenge gitu ya di dalam tubuhnya, mencari tantangan gitu. Tapi lapu-lapu. Kaisernya! What? Sakit banget. Combo Gila. antara Popolet Gopa dan juga Kagura mengakibatkan damage yang tiada tara, Pak. Tiada tara, benar-benar langsung menumbangkan Kaiser, bahkan jumlah death maju ke depan, gigit Pak. Kartu itu yang itu. Iya, kayak gitu. Apalagi sekarang Lordnya udah mulai hadir lagi sebentar lagi di tengah-tengah line of down. Ini dia Lord dengan enhance, tentunya akan segera diamankan oleh Bigetron Alpha tanpa adanya gangguan. Tapi kita lihat triponya kali ini udah mulai diharas rame-rame oleh 5 orang dari RSG Malaysia untuk melakukan buying time saja, karena kita tahu dari seorang Rainbow dan juga seorang Matilda milik seorang Dreams bahu-membahu untuk menghancurkan Lord yang enhance. Ada 2 orang yang membuat perimeter seperti itu ya. Ada Glue, lalu udah ada Kagura juga melemparkan payungnya aja tadi untuk mendorong mundur. Namun sekarang kita lihat aja Blazing Duet di bagian belakang untuk langsung memukul mundur beberapa pemain. Tapi lamanya tertinggal. Dreamsnya maju ke bagian depan dengan PD-nya pemain dari Bigetron Alpha. Tanpa adanya Lord yang udah mereka ambil barusan, mereka tetap mendorong mundur, memaksa masuk pemain dari RSG MY untuk tetap berada di dalam pekarangan rumahnya. Bahkan seorang Zakuzi harus tumbang juga Pak Puluh. Mereka harus menghadapi 5 pemain dari Bigetron Alpha. 4 melawan 5 ditambah 1 lagi Lord. 6 melawan 4. Itu dia Lordnya perlahan tapi pasti sudah mulai masuk. Yang mana yang mau gua robohin bos? Itu dia di depan mata lu Lord. Langsung disingkat aja. Bestarnya terbuka bebas. Namun untuk kali ini ada satu. Oh my god, sayang sekali. Ada tadi zaman Force langsung dikeluarkan. Pertempuran masih begitu pecahnya di bagian depan. Mega kill masih didapatkan. Sehingga lagi Bestarnya match-nya mengabung. Double kill dan juga kemenangan di game yang pertama. Kemenangan yang sangat mutlak untuk